pemirsa, senang sekali saya Vino Dewi hadir menjumpai Anda dalam dialog khusus Mitra TV. Dan pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Lampung Tengah. Tepatnya saya sedang berada di rumah dinas dari Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan istimewa ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan Wakil Bupati Lampung Tengah yang sudah turut hadir bersama kami. Beliau adalah Bapak Ikomang Koheri SE. Saya akan sapa beliau dulu. Halo Bapak, apa kabar? Halo. Sehat, baik ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas Pak? Cukup padat sekali? Ya. Cukup padat sekali, baik. Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang bersama kami, Mitra TV. Dan ini sangat luar biasa sekali, di Kabupaten Lampung Tengah kita akan langsung berbincang langsung seperti apa sebenarnya Kabupaten Lampung Tengah dengan Wakil Bupati dari Kabupaten Lampung Tengah. Tapi sebelumnya pemirsa, saya mungkin kita ingin lebih dalam melihat secara jelas mungkin bagaimana profil dari Wakil Bupati Lampung Tengah. Tentu kalau kita menyebut kata Bapak Ikomang Koheri SE sebenarnya sudah tidak asik lagi sebenarnya Pak ya. Pak Ikomang Koheri, mungkin sebelum Bapak bisa menceritakan sedikit sebelum Bapak saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah Pak. Sebelumnya apa saja sih Pak kegiatan dari Pak Ikomang, silakan. Terima kasih dari Mitra TV. Siapa namanya? Fiona ya. Nah, jadi apa yang sebelum saya jadi wakil bupati, saya dulu adalah pernah di wakil rakyat 15 tahun. Saya di 10 tahun di DPR provinsi, 5 tahun di DPR RI. Jadi selama 15 tahun saya pernah menjadi wakil rakyat, dan tahun 2024 kemarin terpilih menjadi wakil bupati berpasangan dengan Pak Adito Wijaya. Oke, jadi sebelum Bapak saat ini menjadi wakil bupati, sebelumnya memang Bapak sudah menjadi wakil rakyat kurang lebih 15 tahun. Artinya Bapak sudah membaca sekali bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah begitu ya, sudah membuat dengan belajar. Oke, Pak Komang, kami juga mendapat informasi bahwa selain menjadi anggota dewan, sebelumnya Bapak ini juga salah satu pengusaha, betul ya Pak ya? Nah, mungkin Bapak juga bisa ceritakan nih Pak, awal mulanya sebelum menjadi anggota dewan. Ya, kita bergerak di bidang usaha. Kebetulan kan saya adalah kuliah dulu sarjana ekonomi ya. Jadi saya ingin mengabdikan ilmu saya. Jadi saya pulanglah ke kampung kan. Jadi pulang kampung, ngulang tio terjadinya kan. Di mana Pak istilahnya? Di kampung Ramadewa, seperti Rama. Oh, seperti Rama. Nah, kebetulan dulu orang tua saya adalah petani, dia transmigrasi tahun 57 dari Pulau Dewata, Bali ya. Jadi mengadu nasib ya di Sumatera ini, di Lampung. Dan sebagai anak petani kan tentunya juga melanjutkan juga ya menjadi warisan lah ya. Dan kebetulan ini kan hasil bumi ya, pertanian hasil bumi, dan merambah ke dunia lembaga keuangan, perbankan gitu ya. Dari situ tahun 2004 saya pernah bahkan saya pernah nyalon DPR kabupaten gitu. Iya, 2024. Ya, pada saat itu ya, 2004. Dan 2005 dulu saya pernah jadi calon bupati termuda di Indonesia. Iya. Iya, tahun 2005, 2009 saya terpilih jadi wakil rakyat DPR provinsi ya. 2014 terpilih lagi DPR RI, lanjut ke jadi wakil bupati. Yang jelas latar belakang memang anak-anak petani ya, melanjutkan juga ya di bidang perkebunan ya, tapi kelasnya ya untuk kecil-kecilan lah gitu ya, bukan perusahaan yang besar gitu ya. Nah dari situ saya mengajak kepada anak muda ya, terutama saya kan, untuk menjadi pegawai itu kan sulit juga ya, tidak semua juga bisa, tapi saya mengajak, mengedukasi anak-anak muda ini jangan a priori terhadap ya usaha kecil, bertani, karena itu sebenarnya juga salah satu
apa namanya, salah satu juga peluang daripada kerja ya di masa yang istilahnya yang untuk mencari kerjaannya sulit ya gitu. Itu mungkin sedikit ya, dan dari pengalamannya DPR RI di Komisi 8 jadi membidangi masalah sosial. Oke, berarti Pak Wakil Bupati ini bisa memberikan contoh bahwasanya anak muda itu jangan gengsi, jangan ragu untuk bertani. Kalau sekarang kan ada istilah bertani, jadi pengusaha, ya, smart farming ya Pak. Ya. Oke, itu artinya dikembangkan dan ternyata bisa membawa sampai dengan saat ini begitu ya. Ya, anak seorang petani bisa di politisi 15 tahun, habis itu jadi wakil rakyat, jadi wakil bupati 5 tahun kan gitu. Betul, ya siapa tahu panjang lagi negara. Amin. Artinya ini bisa menjadi contoh gambaran gitu ya kepada para generasi-generasi penerus bangsa. Bapak menjadi seorang petani, pengusaha tani, bisa dikatakan pada saat itu petani milenial ya Pak ya pada saat itu ya. Lalu Bapak merambah ke dalam dunia politik begitu ya. Ada sesuatu yang berbeda begitu ya Pak. Ini kan bisa menjadi perjalanan yang sangat berbeda dari petani ke arah politik. Apa yang mendorong Bapak sebenarnya pada saat itu? Ya, di masyarakat petani itu kan banyak sih sebenarnya aspirasi juga ya. Tantangannya menjadi petani itu, pertama pupuk yang kadang-kadang sulit didapatkan, permodalan ya. Jadi kita nih banyak petani kita kan petani marhaen, petani gurem. Dan ini saya lihat ya saya berjuang buat kaum saya gitu ya. Masuklah ke dunia yang namanya Gapoktan dulu kan, gabungan kelompok tani. Jadi saya jadi ke Gapoktan juga pada saat itu? Jadi Gapoktan juga gitu ya. Jadi akhirnya saya usahanya pun tidak lepas dari bidang pertanian ya, penggilingan padi ya, termasuk ya jagung ya, termasuk juga pernah usaha bikin singkong gitu ya. Jadi ini yang sudah kita bawa. Sebenarnya kita dengan bersahabat dengan petani itu, melayani petani, kita juga bisa hidup juga, bisa makmur juga. Bahkan nah hari ini saya belajar dari situ bahwa kita kalau hanya sebegitu kan ruang lingkup kita kurang. Jadi cobalah kita untuk membawa aspirasi gitu. Jadi aspirasi di bidang ya pertanian, di bidang sarana, dan sekarang di pemerintah daerah ini kan mengkoordinir para ASN ini untuk menjadi pelayan di pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah. Baik, jadi memang berawal mula dari pengalaman Bapak yang menjadi salah satu bagian dari masyarakat dalam bidang pertanian, sampai Bapak masuk ke dalam organisasinya, begitu mendalami peran itu menjadi petani sejati ya Pak ya. Akhirnya berarti Bapak hadir dengan membawa sebenarnya aspirasi masyarakat, apa yang pernah Bapak rasakan saat itu, baru sekarang dibawa suaranya pada saat Bapak menjadi wakil rakyat gitu ya, sampai dengan saat ini. Luar biasa sekali. Kan biasanya kalau dulu kan yang namanya pejabat itu kan, yang namanya bupati, wakil bupati ini kan biasanya anak bupati, anak gubernur. Kalau saya ini Mbak, bener-bener dari anak petani. Bener anak petani betul. Bapak saya nggak pegawai negeri, ibu saya bukan pegawai negeri, saya nggak punya keluarga yang jadi pejabat. Dan itu nggak ada. Makanya kalau saya sekarang ya nggak ada, mau jadi siapa saudara saya, nggak ada jadi apa kan gitu. Nah artian apa? Ya nggak apa-apa juga saudara kan gitu kan, tapi bahwa ini adalah kita sebagai anak petani, sebagai petani itu saya mengajak anak muda itu, kalian bisa nanti, kalian bisa ya namanya, tapi itu melalui sebuah proses. Jadi tidak ujuk-ujuk juga orang itu enggak. Jadi proses, jadi tahapan itu menuju sampai sana itu membutuhkan proses, waktu, dan belajar. Oke, ini luar biasa sekali profilnya nih Pak Wakil. Ini bisa menjadi sebuah contoh tadi ya para anak muda. Benar-benar dari anak seorang petani hari ini bisa menjadi anak petani yang transmigrasi. Petani transmigrasi saat ini. Iya, karena orang tua saya aslinya
Di Bali bahkan saya itu nggak punya tanah lagi. Saat ini? Ya di Bali nggak punya tanah. Jadi orang tua saya memang ya mohon maaf, bapak saya itu juga dulu anak yatim. Pergi ke sini masalah bujangan, jadi dia ingin mengadu nasib di sini gitu. Nah, saya bisa seperti ini tentu juga berkat doa orang tua ya, dan juga dilatih ya semua orang tua itu. Yang ini ya saya orang tua itu yang banyak memberikan semangat, dan mungkin dia bisa banggalah anaknya sekarang jadi wakil bupati ya bayangin Mbak, mungkin satu-satunya di Indonesia yang namanya Komang ini di luar Bali yang bisa jadi kepala daerah. Ini kan inilah kita menguji di Indonesia ini bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini, bahwa suku, ras dan agama ini tidak dijadikan patokan untuk memilih pemimpin. Jadi lebih ke kinerja dan pengalaman daripada tokoh tersebut. Oke, dan ini adalah pilihan dari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Baik, luar biasa sekali. Nanti di segmen selanjutnya kita juga akan berbincang-bincang lagi, Pak, nih lebih dalam lagi dengan Pak Wakil. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kami masih dalam program Dialog Khusus Mitra TV pemirsa, dan saat ini kami masih berada di rumah dinas dari Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Masih bersama kami Wakil Bupati Lampung Tengah, Bapak Iko Mangkoheri, Sarjana Ekonomi, yang tadi kita juga sudah berbincang mengenal lebih dekat seperti apa profil dari beliau, dari anak seorang petani yang saat ini menduduki posisi kedua di Kabupaten Lampung Tengah, menjadi Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Baik, saya akan bincang kembali dengan Pak Komang. Pak Komang, kalau tadi kita sedikit memotret dari perbincangan kita di segmen 1 tentang bagaimana kondisi pertanian, sementara di Kabupaten Lampung Tengah ini kan masyarakat kita banyak petani dan juga UMKM ya Pak ya? Iya. Ya, banyak petani dan UMKM. Tentu Pak Komang sudah memotret juga bagaimana sebenarnya kondisi kesejahteraan dari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah setelah mungkin Bapak hampir 100 hari bekerja saat ini. Bagaimana Bapak setelah melihat ke lapangan, melihat kondisinya seperti apa, silakan? Ya, Lampung Tengah ini kan saya lihat sebagai kabupaten yang memang mengandalkan agraris ya. Di dunia pertanian di sini tumbuh besar dan berkembang. Banyak terutama petani padi, juga termasuk petani singkong, jagung ya, dan juga beberapa tanaman lainnya. Dari 28 kecamatan, 311 kampung dan kelurahan, memang kita melihatnya itu beberapa kampung ya berbeda-beda ininya untuk skala prioritas dan programnya. Dan kita juga banyak di sini menjadi kabupaten Lampung ini kabupaten juara, karena juara itu karena penghasil pertanian terbesar, jagung yang terbesar, singkong terbesar, ya padi juga terbesar di Provinsi Lampung. Dan bahkan kita juga pengusaha perkebunan juga di sini, pengusaha besar banyak juga di sini kan, termasuk juga Sugar Group, Gunung Madu, Mas Jaya. Sehingga keberadaan itu pun harus kita tetap menjaganya agar karena kita menjaga itu tujuannya karena mereka juga menciptakan lapangan kerja juga ya, sebagai kepastian hukum juga bagi pemerintah daerah ini juga memastikan bahwa investor itu aman di daerah kita, jadi tidak di kotak-kotak gitu lah ya. Dan dari 311 desa dan kelurahan ini juga ada wilayah perkotaan. Perkotaan ada 10 kelurahan, dan harapan kita bersama bahwa masyarakat kita ini juga dengan
program-programnya tentu untuk harus menyentuh juga apa yang menjadi kepentingan kita untuk meningkatkan sektor realnya. Jadi itu mungkin Mbak ya. Jadi kita lebih ke mengedepankan, memprioritaskan program-program pertanian ya. Selain itu juga pendidikan. Selain dengan pendidikan, baik. Kalau dari program pertanian Pak, yang menjadi concern, berarti sekarang ini menjadi concern oleh pemerintah ini adalah bagaimana program pertanian kita ini terus berjalan untuk kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Nah semestinya apa saja nih Pak? Karena Bapak sepertinya concern sekali dengan pertanian ini. Kita punya lahan sawah itu kurang lebih hampir mendekati 70.000. Sekabupaten Lampung Tengah. Sekabupaten Lampung Tengah. Jadi sekarang kan karena kita ditargetkan untuk mencapai swasembada pangan di baik itu di daerah juga dan swasembada pangan di pemerintah pusat, kita juga mengambil alih juga itu ininya sebagian pembebanannya. Kan kita menganut namanya desentralisasi kan, pembebanan tugas-tugas pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah. Nah dari situ kita mulai termasuk juga penyediaan air ininya untuk bawah tanah, air ledeng itulah kan untuk pertanian, dan juga pasca panen terutama juga pupuk ini, dan ini pasti harus mendapat dukungan juga antara pemerintah pusat ya, provinsi dan kabupaten. Oke, baik. Kalau kita melihat dari salah satu cita-cita presiden itu kan bagaimana meningkatkan pertumbuhan di negara kita mencapai 8%. Dan ini kan cukup berat ya Pak ya? Ya. Cukup berat sekali. Dan kalau kita melihat bagaimana kita kaitkan dengan keberadaan SDM dan juga mungkin perekonomian yang ada di Provinsi Lampung, semestinya seperti apa concernnya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini? Yang jelas pemerintah daerah kita, pertama terutama iklim investasi. Kita juga sudah namanya mall pelayanan ya untuk perizinan. Nah, terutama juga kita kerjasama dengan pihak TNI dan Polri agar menjaga juga para investor ya untuk ada kepastian hukum. Yang ketiga, bagaimana juga pelayanan itu dari kampung ya, kecamatan dan kabupaten untuk investasi. Kita menjadikan Lampung Tengah ini sebagai ramah investasi gitu ya, istilahnya kabupaten yang ramah investasi, sehingga tujuannya apa dengan investasi akan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu, tumbuhnya ya. Jadi pertumbuhan ekonomi ini kan banyak faktor ya gitu yang termasuk juga ada pertumbuhan ekonominya. Nah, dari pemerintah daerah selain itu juga kita membuat juga program-program untuk menunjang itu bidang itu ya, jalan usaha tani kan, juga pengadaan bibit ya, dan juga bantuan-bantuan alsintan gitu untuk petani-petani kita, itu Mbak. Oke, baik. Izin Pak Wakil, dari sebelum Bapak menjabat menjadi wakil kan juga sebelumnya Bapak pasti sudah banyak sekali turun ke masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, karena selalu dapilnya dari Lampung Tengah. Kalau menurut Bapak ketika Bapak terjun ke lapangan gitu, yang paling harus concern menjadi perhatian saat ini harus diperbaiki dan ditingkatkan apa sih Pak? Yang pertama infrastruktur. Infrastruktur, oke. Infrastruktur di Lampung Tengah ya ini lagi diprogramkan ya, mudah-mudahan kita memprioritaskan juga infrastruktur ya. Yang kedua pendidikan, yang ketiga pertanian, dan juga yang lainnya. Pokoknya ada 31 dinas. Nah ini saling terkait yang tujuannya adalah untuk pertumbuhan ekonomi ya di Lampung Tengah yang ditarget 8% lebih ya gitu. Dan itu terus kita melakukan evaluasi dalam kurun bulan-bulan pertama, kita juga mengamati itu gitu. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang dilakukan ini bisa mendukung program dari Presiden untuk mencapai 8%. Iya. Begitu Pak ya. Baik, nanti kita akan bicara lagi di segmen selanjutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami di Dialog Khusus Mitra TV.
Baik, terima kasih pemirsa dan masih bergabung bersama kami dalam Dialog Khusus Mitra TV. Dan tentunya kita masih berbincang bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ikomang Koheri, Sarjana Ekonomi. Setelah tadi kita melihat bagaimana dari sektor perekonomian, dari sektor pertanian dan juga pertumbuhannya di Provinsi Lampung, serta yang menjadi target untuk menjadi apa yang dicita-citakan oleh Presiden, perekonomian menuju 8%. Tentu ini juga menjadi salah satu program di Kabupaten Lampung Tengah ya Pak, untuk meningkatkan sektor perekonomian. Nah, baik, masih bersama dengan Pak Komang. Pak Komang, kalau kita melihat yang menjadi salah satu aspek penting di pembangunan ini kan birokrasi. Ini yang menjadi aspeknya adalah seperti apa mental dari para aparaturnya. Nah, kalau Bapak Wakil sendiri melihat nih Pak, seperti apa sih Pak tata kelola pemerintah dari segi aspek mental aparaturnya ini? Apa yang menurut Pak Wakil ini saat ini yang harus dibenahi? Silakan. Iya, untuk mental aparatur ini memang ini kan menjadi sebuah ritual atau kebiasaan kan gitu ya. Dan ini kita mencoba untuk melakukan sebuah pendekatan secara manusiawi, bahwa ada pendidikan namanya nilai kemanusiaan gitu. Jadi menyadarkan dia tentang apa sih tugas dia pada saat dia berangkat dari situ tuh menjadi pamong, apa niatnya gitu. Jadi ya mungkin ini kan masih butuh ini juga. Selain itu ada peningkatan juga sumber daya ya, dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, dan juga tidak luput juga dari pengawasan ya gitu ya, inspektorat ya, bila mana ada pelayanan di masyarakat itu yang tidak bagus, ataupun dia melakukan sebuah di luar daripada tugas dia, dan itu kita sudah mengambil tindakan juga. Dan ASN ini kan juga kita berikan kesempatan ya untuk juga sama-sama ketika dia ada keterbukaan lah tentang jenjang pangkat dan karirnya ini kan gitu kan. Ini yang penting kan gitu kan, karena semua juga ingin berkarir. Jadi disitulah prestasi, dedikasi, loyalitas ya, dan tidak tercela itu kan harus kita menjadi sebuah patokan sebagai kepala daerah ya. Dan selaku wakil kepala daerah kan di bidang pengawasan. Dan ini lebih dikonsentrasikan oleh Pak Ardhito Wijaya. Beliau mengedepankan profesionalisme. Jadi di sini lebih ke depannya bagaimana seorang pamong sebagai pelayan ya. Jadi bukan pelayan katanya gitu kan, karena mereka digaji gitu kan. Tapi kita lebih mengedepankan servisnya gitu lah, ya, servis excellence-nya ya masyarakatnya, sehingga masyarakat masa terlayani. Artinya ini juga menjadi concern peningkatan SDM dari para aparatur sipil juga begitu ya, karena ini yang akan kembali untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang nyaman, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat terlayani begitu. Luar biasa sekali ini Pak Komang, tapi kita karena terbatas oleh waktu pada perbincangan kita pada hari ini. Yang jelas saya ada moto. Oke, apa ini Pak Komang motonya, boleh dong? Jadi saya memberikan moto kepada para ASN ya, bahwa datang bersama itu awal, tetap bersama itu proses, bekerja bersama itulah sukses ya. Amin. Kita mungkin tidak bisa menjadi matahari, tapi kita bisa menjadi lentera di dalam kegelapan. Jadi kesempatan kita menjadi ASN, kesempatan kita menjadi pamong praja, menjadi bupati, menjadi wakil bupati, kepala kampung ya, ini kan tidak semua diberikan kesempatan oleh alam ini ya. Oleh karena kita menggunakan kesempatan sebaik-baiknya gitu Mbak. Oke, jadi apa yang sekarang sudah didapat maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, your life, your music. Yes. Kita membawa pesan. Ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Mungkin sebagai closing statement, ada pesan dari Pak Wakil untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah sekitarnya, dan mungkin untuk seluruh masyarakat pada umumnya. Dengan konsep Beguai Jejamau Wawai dan Lampung Tengah berbenah di sini, see always inside.
berbenah dari kita, dan kita Beguai Jejamawai membangun Lampung Tengah bersama-sama dengan mudah-mudahan terwujudnya sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah itu bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga tentunya butuh dukungan yang luar biasa juga dari seluruh masyarakat. Iya, betul Mbak. Doa, dukungan begitu ya, dari seluruh masyarakat. Baik, Pak Wakil, terima kasih sudah berkesempatan berbincang-bincang. Terima kasih juga pemirsa Mitra TV sudah bergabung bersama kami dalam dialog khusus pada kali ini. Saya Fiona Day mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.